Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya ya? Berjumpa kembali dengan saya YouTuber Kire ya, yang datangnya dari Bondowoso. Alhamdulillah, walaupun di sore hari ini penuh hawa panas, tapi saya cukup bahagia karena sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Nah, ini beliau adalah Pak Holil ya. Pak Holil ini seorang pengembala ya, pengembala yang luar biasa. Saya juga kaget beliau datang ke sini, dan alhamdulillah ketika saya tanya pengen ketemu dengan Mas Imam Januar, alhamdulillah saya juga terima. Dan setelah ngobrol-ngobrol saya tanya beliau dari mana, saya tanya bawa kendaraannya taruh mana, dan ternyata beliau bilang berjalan kaki yang luar biasa, berjalan kaki dari kotanya ya, yaitu dari Balung ya, dari kota Balung, dan kurang lebih sebulan yang lalu. Jadi Pak Holil ini berangkat keluar dari rumahnya, niat memang ke Bondowoso ya, ke Bondowoso untuk ke kampung YouTuber, yaitu ingin bertemu dengan Mas Imam. Tapi beliau ini yang luar biasa adalah berjalan kaki. Usaha yang sangat luar biasa, ikhtiarnya sangat luar biasa di sini. Dan wajiblah kita sebagai calon-calon YouTuber, terutama kepada teman-teman di sini yang baru memulai, termasuk Pak Holil ya. Pak Holil di sini tidak lain adalah ingin belajar YouTube juga ke tempat saya. Cuman ikhtiarnya, perjuangannya sangat luar biasa, dan saya sangat benar-benar kalah semangat dan menghargai beliau. Pesan buat teman-teman di sini ya, tirulah Pak Holil di sini semangatnya, yang walaupun saat ini usianya Pak Holil ini 45 tahun ya, 45 tahun, tapi masih memiliki semangat tekad yang kuat. Dengan tidak lain adalah belajar YouTube ya. Jadi luar biasa. Jadi maksud kalau boleh tahu Pak Holil ya, boleh selonjoran Pak. Oh iya. Saya paham sampai capek kakinya sambil minum ini. Iya, makasih. Kita ngobrol-ngobrol santai aja, teman-teman di sini pada nyimak, jadi mudah-mudahan di sini menjadi mereka terinspirasi ya, terinspirasi, dan juga sedikit mendengarlah kisah-kisah dongeng kita ini sekarang ya. Jadi sebelumnya jadi kita kan belum pernah ketemu. Iya, belum pernah janjian. Belum pernah janjian, dan saya juga tidak mengenal beliaunya Pak Holil siapa, dan baru kita ini nyampe sedikit ngobrol-ngobrol, tapi alhamdulillah kita sudah bisa bersilaturahmi di sini. Jadi maksud dari kedatangan Pak Holil ke sini dengan tekad yang luar biasa, dengan berjalan kaki dari rumah kurang lebih sudah 1 bulan ya berjalan kaki. Saya rasa kalau saya sendiri itu berjalan kurang lebih, kalau naik mobil ya ke kota sampean itu sekitar 3 jam. Ya 3 jam. 3 jam itu pun kadang juga merasa capek saya. Tapi sampean saya lihat masih seger sekali dalam perjalanan. Memang niatnya 1 bulan itu, atau memang sengaja berhenti atau berhenti untuk mencari konten Pak? Oh iya, ini Mas Imam. Ya. Jadi niatnya itu keliling kota, mau intinya ziarah atau melihat situs-situs sejarah. Situs-situs sejarah. Dan yang terpenting adalah alun-alun dan kota masjid yang dilewati. Pemda Jember, kemudian Pemda Bondowoso, alun-alunnya pasti kita ambil sebagai bukti bahwa saya pernah lewat di sini dengan jalan kaki. Buat kenang-kenangan. Buat kenang-kenangan. Jadi kalau saya bisa tebak, jadi Pak Holil di sini memang hobinya suka mengembala. Mengembara ya, bukan mengembala ya. Kalau mengembala mungkin bawa kambing di depannya. Jadi mengembara sekalian karena sudah mengikuti zaman ya, mengikuti digital, ingin perjuangannya di sini ada kenang-kenangan, mungkin nanti ke anak cucunya bisa dijadikan tontonan. Itu luar biasa. Iya, alhamdulillah. Kalau sebelumnya Pak Holil tahu tempat saya di sini, rumah saya di sini, atau informasi saya di sini itu berawal dari mana Pak Holil?
kalau nggak salah itu tahun 2021 di televisi. Oh, awal mula dari televisi Dari ya. televisi, dari bincang-bincang teman. Kalau kepingin jadi YouTuber itu ke Bondowoso gitu. Oh, gitu. Kenapa ke Bondowoso? Di situ ada kampungnya, kampung YouTuber gitu. Memang itu adalah sebutan saya saja. Kalau dalam bentuk komunitas atau secara resminya tidak ada, Pak. Jadi itu hanya sebatas sebutan saja. Kenapa saya sebut kampung YouTuber? Karena saya di sini memang di daerah saya ya, di Bondowoso, di kampung saya sini, di Dusun Posong ya, di Desa Tapen di sini, memang sebelumnya di situ tidak ada yang bermain YouTube. Waktu itu yang saya tahu ya kan. Tetapi setelah saya ini mulai banyak dikenal, ternyata yang lebih awal dari saya itu banyak. Nah, tapi waktu saya mau belajar pertama kali itu tidak ada yang saya tahu ya. Mungkin saya ini kurang teliti dalam mencari teman atau mencari guru dulu. Tetapi sudah saya mencoba beberapa orang yang saya temui ya, yang termasuk orang yang sudah pernah terjun ke sana, tidak ada di desa saya, di dusun saya. Maka dari itu saya mencobalah awal dari sana itu ingin mencetak anak-anak muda di sini tuh menjadi mereka terjun juga di situ. Kalau untuk masalah kisah dari saya terjun ke YouTube itu ya Pak Holil ya. Jadi beda dengan Pak Holil. Kalau Pak Holil kan niat awalnya bukan menjadi YouTuber yang dimana ingin menghasilkan uang. Iya. Tetapi Pak Holil di sini tahu saya karena atau ingin menjadi YouTuber karena terinspirasi dari orang lain atau terinspirasi di media-media, sehingga Pak Holil itu ingin juga menjadi seorang YouTuber. Itu tidak salah ya. Tetapi berbeda sama saya terjun ke dunia YouTube itu Pak Holil tahun awal mula tahu YouTube itu 2017 awal Februari lah. Nah, tetapi saya terjun ke YouTube, memulai saya ke YouTube itu bukan karena terinspirasi dari orang lain, bukan terinspirasi dari artis-artis YouTuber, tidak. Dan saya pun tidak ada basic di situ mengenai dunia digital. Kalau Pak Holil masih bisa, saya lihat dari channelnya Pak Holil. Oh ya, channelnya Pak Holil di sini namanya Lelaku Melaku ya, Lelaku Melaku. Nah, di sini Pak Holil saya lihat video-videonya sudah bagus, sudah bisa editing, dan ternyata Pak Holil tidak ada yang mengajari. Tidak ada yang mengajari, tetapi belajar dari YouTube juga. Jadi dari YouTube untuk YouTube ya. Itu luar biasa. Kalian terinspirasi langsung belajar. Nah, sedangkan saya dulu keluar atau ingin menjadi YouTuber bukan terinspirasi dari hal tersebut, tetapi karena faktor kepepet kalau saya. Iya, kepepet saya masalah finansial, yaitu masalah hutang. Benar, saya tidak ada dulu cita-cita menjadi YouTuber, tidak ada. Karena saya laptop aja cara ngidupinnya nggak tahu, walaupun saya ini lulusan SMA tahun 2004. Sampai 2016-2017 ini saya nggak paham laptop itu dihidupinnya gimana, cara matikannya gimana ya. Cara matikan hidupin aja nggak tahu, nggak punya kan waktu itu, dan tidak tahu masalah skill bikin video atau apa, nggak ada. Jadi di situ saya terinspirasi ingin terjun ke YouTube itu berdasarkan dari kepepet tadi. Nah, kepepet di sini saya mendapatkan ya minta petunjuk saja ya, karena saya di situ memang posisi saya itu ada di titik terendah ya, karena menurut saya semua orang pasti memiliki masalah ya, memiliki masalah yang luar biasa tentang kehidupan ya. Waktu itu saya banyak hutang dan benar-benar sudah benar-benar habis uang. Tapi di situ saya berpikir, karena saya waktu itu masih bekerja di salah satu toko ya di Bondowoso itu selama 13 tahun Pak. 13 tahun itu alhamdulillah sudah sangat cukup bagi saya untuk bisa menghidupi keluarga saya, anak istri sudah cukup. Kemudian tahun 2017 awal itu saya terjun ke YouTube itu karena kepepet utang tadi ya. Jadi saya berpikir bagaimana saya cara melunasi hutang saya, bagaimana caranya saya dapat uang tambahan di luar pekerjaan saya. Nah, di situ saya mikir, alhamdulillah dapat
hidayah ya, dapat ilham juga ya kan. Jadi gimana saya, alhamdulillah di situ saya berpikir keras, tidak ada jalan keluar, dan saya berawal dari sebuah ketikan di Google ya, di Google bukan di YouTube, cara mendapatkan uang dari internet. Kalau sampean kan cara menjadi YouTuber, Iya. kalau saya beda, cara mendapatkan uang dari internet. Apa tujuan saya adalah uang, yaitu untuk melunasi hutang-hutang saya waktu itu. Di situ tawari, ada jadi blogger, ada jadi developer buat aplikasi, ada ditawari menjadi dropshipper. Karena saya nggak ada basic dalam dunia itu dan juga nggak ada modal, ya percuma lah bagi saya, sia-sia juga. Nah, yang tertarik di sini yang nomor 4 itu, yaitu menjadi seorang YouTuber. Hanya modal handphone tanpa biaya, ternyata bisa katanya. Nah, disitulah saya ada rasa semangat untuk mencoba bagaimana sekarang caranya terjun dalam dunia YouTube itu. Cara membuat akunnya, bikin videonya gimana juga benar-benar buta waktu itu. Tapi saya sama sampean kalau dibilang perjuangan, sampean termasuk orang yang lebih cerdas dari saya. Karena apa, sampean bisa langsung tahu cara editing ya, karena langsung menuju sana. Sedangkan saya tidak terinspirasi dari sana. Terinspirasi karena memang butuh uang. Tentunya ilmu yang saya cari atau yang saya punya nggak ada sama sekali. Tidak kepikiran bahwa mencari ilmu di YouTube itu juga bisa. Nah, waktu itu akhirnya saya mencoba dengan cara-cara sendiri, otodidak, belajar dari YouTube juga cara membuat ini akunnya. Tapi di situ sering gagal. Ternyata memang banyak kesalahan dan kekurangan bagi saya. Akhirnya saya mencoba keluar ke orang-orang yang sudah sukses ya, yang sudah berjalan di dalam dunia itu, dan juga termasuk bergabung dalam grup-grup di Facebook ya tentang YouTuber pemula. Udah banyak saya masuklah dalam grup itu, dan beberapa orang mungkin sudah saya japri. Saya itu japri mereka melalui Facebook ya kan. Ya alhamdulillah masuk Facebook saya, Messenger saya masuk. Ada yang cuman dibaca, ada yang nggak dibaca, dan ada juga yang ngeblokir saya waktu itu ya. Saya masih ingat kan ya, tetapi saya di situ ya ambil positif thinkingnya aja. Mungkin mereka tidak mau mengajari saya, mungkin karena satu, mereka itu tidak tahu cara mengajari, atau mungkin mereka sibuk ya kan. Akhirnya saya mencoba mendatangi orang-orang yang saya anggap mereka sudah bisa dulu tahun 2017 awal. Tapi di situ alhamdulillah ya dapatlah pelajaran-pelajaran ilmu alam lah di situ ya. Termasuk orang, kenapa sampai saat ini saya memahami kenapa orang yang sudah nyaman, sudah sukses, ketika temannya minta diajari kadang tidak mengajari, itu bukan karena pelit ya, kalau kita ambil positif thinkingnya. Tetapi karena mereka ini tidak mau diganggu, atau tidak ada waktu, atau tidak tahu mau memulainya dari mana. Ya, kalau menurut saya, kalau kita bilang negatif thinkingnya, ya sulit lah ya. Suhu yang pelit, suhu pelit itu namanya. Kalau kita dari ambil negatif thinkingnya, tapi dari situ saya mengambil ilmu-ilmu alam, ya ilmu hikmah itu. Tapi saya tidak pernah putus asa, termasuk sama sampean. Saya terus belajar bagaimana itu membuat akun YouTube, menemukan ide-ide konten waktu itu. Sembarang waktu itu saya upload mancing ikan, ya ada kucing lompat, ada kecelakaan saya syuting. Jadi gak benar semua. Nggak fokus. Nah, disitulah saya ketika sudah putus asa dengan mencoba mencari ilmu dari luar, ya alhamdulillah banyak teman-teman yang mensupport saya waktu itu. Tapi supportnya hanya udah semangat bikin upload konsisten. Ya, konsisten itu aja saya nggak paham itu artinya apa. Ya kan? Namanya juga benar-benar gaptek saya Pak. Sampai saat ini juga gaptek, ya kan? Nggak mengerti teknologi yang orang-orang seperti kayak dunia-dunia IT, tidak. Tetapi saya di sini tetap fokus dalam satu tujuan, menekuni apa yang saya kerjakan, tidak tolak-toleh, tidak pernah melihat rumput tetangga, yang penting saya kerjakan itu. Jadi di situ saya belajar lagi dari awal lagi, belajar dari kegagalan saya. Apa penyebab kegagalan saya itu yang menjadi ilmu bagi saya.
ilmu dari kegagalan saya dan kegagalan orang lain itu yang saya jadikan sebuah ilmu bagi saya pribadi. Alhamdulillah menekuni perlahan demi perlahan, ya kan. Dan juga karena waktu itu saya masih sibuk kerja dan saya tidak mengabaikan pekerjaan utama saya, tidak, karena kewajiban utama saya kan waktu itu saya sudah ada anak, ada istri, tetap saya utamakan. Tetapi karena ada niat harus punya tujuan lunas hutang, maka saya wajib berusaha bagaimana saya bisa sukses di YouTube, mendapatkan uang di YouTube. Nah, tinggal saya sendiri bagaimana mengatur waktunya. Waktu itu saya bekerja di toko di Bondowoso, berangkat jam 8, jam 9 malam baru sampai rumah di Bondowoso, 17 kilo lah. Jadi waktu itu saya mengerjakan YouTube saya malam harinya. Jadi malam harinya saya mengerjakan